Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di madrasah pengajian pada hari Jumat pagi tanggal 7 Jumadil Akhir tahun 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan hal berikut. Jadilah orang yang berakal dan jangan berdusta. Engkau berkata, aku takut kepada Allah. Namun mengapa kau takut juga pada selain Allah? Janganlah takut pada siapapun, baik jin, manusia maupun malaikat. Jangan takut pula pada apapun, baik hewan yang bisa berbicara maupun yang diam. Jangan takut pada penderitaan dunia dan jangan takut pula pada siksa akhirat. Akan tetapi, takutlah pada sang pemberi azab siksaan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Seorang yang berakal tidak akan takut celaan siapapun. Ia menutup mulutnya dari membicarakan apapun selain Allah. Baginya manusia semua lemah, sakit, dan fakir. Orang seperti inilah yang disebut ulama yang bermanfaat ilmunya, ulama yang mendalami syara' dan hakikat Islam. Mereka adalah dokter-dokter agama yang bisa menyembuhkan lagi para manusia dan dapat mengembalikan manusia kepada hakikat penciptaannya di dunia. Hai orang yang beragama, datanglah kepada mereka hingga mereka bisa menyembuhkanmu. Allah lah yang menurunkan penyakit dan Allah pula yang menurunkan obatnya. Tentu saja para ulama lah yang lebih mengerti akan Allah. Jika Allah menghendaki suatu kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan merampas seluruh kenikmatan dunianya, ketergantungannya kepada dunia. Jika hamba itu bersabar, maka Allah akan mengangkat derajat hamba itu, membaguskan kehidupannya, memberinya anugerah, dan membuatnya kaya. Hingga seorang alim berdoa, ya Allah, kami memohon kepadamu kedekatan denganmu tanpa cobaan dan petaka. Kasihilah kami dalam qada dan qadarmu. Lindungilah kami dari kejahatan orang-orang jahat dan tipu daya kaum durjana. Jagalah kami sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami memohon kepadamu ampunan dan kesehatan dalam menjalani agama, dunia dan akhirat. Dan kami memohon kepadamu taufik untuk melaksanakan amal-amal saleh serta keikhlasan dalam beramal. Amin. Seorang lelaki bertemu Abu Yazid Al-Bustami, kemudian lama menengok ke kiri dan ke kanan. Abu Yazid pun bertanya pada laki-laki itu, apa yang engkau cari? Lelaki itu kemudian menjawab, aku ingin mencari tempat bersih untuk melaksanakan sholat. Kemudian Abu Yazid langsung menukas, bersihkan hatimu dulu, barulah sholat sebagaimana kehendakmu. Memang riya hanya bisa dideteksi oleh orang-orang yang ikhlas, sebab dulu mereka pernah terjebak di dalamnya, hingga akhirnya selamat dan loloslah darinya. Riya adalah rintangan bagi para penempuh jalan kaum sufi yang mau atau tidak mau harus mereka seberangi. Riya, ujub, dan kemunafikan termasuk anak-anak panas setan yang dilemparkan ke dalam hati. Datanglah pada para syekh dan belajarlah dari mereka cara melangkah menuju Allah Azza wa Jalla, sebab jalan tersebut pernah mereka tempuh dan mereka lalui. Tanyakanlah pada mereka ihwal petaka-petaka hawa nafsu dan tabiat,
sebab mereka telah merasakan pahitnya petaka-petaka itu dan mengetahui bencana-bencana serta kegilaannya. Mereka pernah terlibat di dalamnya beberapa waktu, dan satu persatu berhasil diatasinya, hingga mereka mampu mengalahkan dan menguasai diri mereka. Jangan terlena dengan embusan-embusan bujuk rayu setan dalam dirimu, dan jangan kalah dengan panah-panah nafsumu, sebab nafsu itu adalah panah-panah setan dan setan tidak dapat menguasaimu kecuali dengan sarana nafsu. Memohonlah pada Allah Azza wa Jalla dan mintalah tolong padanya dalam menghadapi musuh-musuh ini. Niscaya Allah akan menolongmu. Jika engkau telah menemukan Allah, mengetahuinya dan mengenalnya, maka kembalilah engkau pada keluargamu, kepada manusia-manusia, serta gandenglah mereka untuk menuju Allah. Katakan pada mereka, bawalah keluargamu semuanya padaku, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika mendapatkan anugerah kepemilikan dan kerajaan, maka ia pun berkata pada keluarganya, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Orang yang tertolak adalah orang yang menolak Al-Haq Azza wa Jalla dan kehilangan kedekatan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam beberapa kitabnya, "Hai anak Adam, jika aku melewatkanmu, maka akan lepas pula darimu segala sesuatu." Bagaimana Al-Haq Azza wa Jalla tidak melewatkanmu jika engkau berpaling darinya dan dari kaum mukmin serta hamba-hambanya yang saleh, bahkan mungkin menyakiti mereka dengan ucapan dan tindakanmu serta menentang mereka secara lahir dan batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyakiti orang mukmin 15 kali lebih besar dosanya di sisi Allah daripada merobohkan Ka'bah dan Baitul Ma'mur. Dengarkanlah hai orang yang selalu menyakiti kaum fukara Allah, padahal mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, saleh deminya, arif mengenalnya dan berpasrah diri padanya. Celakalah kau, sebentar lagi engkau akan menjadi mayat pucat yang dikeluarkan dari rumahmu, dan kekayaan-kekayaan yang engkau bangga-banggakan akan terbakar ludas tanpa bisa memberimu kemanfaatan apa-apa dan tidak pula mampu melindungimu. Wallahu a'lam bishawab.